tergantung niatnya Bang. Kalau niatnya memang tulus, insya Allah akan ditunjuki bagaimana cara menuliskan gitu. Tapi kalau hanya sekedar ingin supaya namanya terpampang di mana-mana, nah ini yang nanti akan jadi sulit menulisnya. Bergetar jantung tuh, ya. Terkenal panggil juga Om juga sama Om Bahar. Aktor senior di Medan ini internasional. Tuhan yang luar biasa. Ini karena pergaulan kira-kira gitu. Wah, memang harus serius kalau gini. Betul tuh. Luar biasa. Luar biasa, biasa di luar juga. Karena dari abang lah timbul sayang bang, abang sayang. Udah kita kasih begini tak dipikirkan ya. Aduh mak, kalau orang pantai bilang itu ada juga istilah-istilah baru namanya covidiot. Covidiot. Covid dan idiot. Want to put it in the counter jail. The prison band, the band, they began to wail. John began to swing. You should have not cut jail, but swing restaurant. Everybody restaurant. Everybody in the world celebrate. Who stands to the jail has lost. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pengajar, guru yang juga sastrawan. Beliau adalah Abangda Saripudin Lubis SPD MPD. Gitu ya Bang ya? Iya, betul sekali Om. Oke. Terima kasih udah datang dari Binjai Bang ya. Iya. Abangda ini banyak kegiatannya. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai seorang seniman sebenarnya. Karena latar belakang beliau sebagai orang teater, orang pramuka, juga penulis. Mungkin langsung Abangda bisa cerita Bang, silakan Bang. Iya, baik Bang. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, ini saya membawa titipan dulu nih Bang ya. Iya. Sengaja saya bawa dari Binjai ini ada buku-buku nih Bang. Nah, ini buku dari suhu kami nih. Komunitas ya Kosambi Binjai. Ini ada buku titipan beliau. Silakan Bang, Bang lihat ini. Wih. Boleh saya baca satu ya? Silakan Bang. Wah, ini antologi puisi Marisa Perempuan di Tepian Sungai Waipau. Wah, ini karya Abang Sitaura ya? Ya. Sebagai pembina di Kosambi. Ya, pengawas. Ya. Kosambi itu komunitas sastra masyarakat Binjai. Oh, alhamdulillah. Kemudian satu lagi, neraka di tengah sajadah. Di tepian. Oh, neraka di tepian sajadah. Iya. Luar biasa. Lanjut satu lagi, ini sama. Wah, ini yang menarik ini. Ini anak lekta ya. Anak lekta humor. Ya. Wah, ini kumpulan cerita-cerita. Kumpulan humor. Kalau membaca ini pasti tidak rugi, Bang. Tegelak ketawa. Wah, pasti tegelak-gelak sendiri, Bang. Dan banyak juga ini ya inspirasi ilmu ya. Kemudian ini ada menyelami saja Tesitaura. Ya. Wah, ini ditulis oleh Agus Susilo. Betul. Wah, ini yang terbaru kayaknya ya Bang. Ya. Jadi ini semua satu lagi nih. Dua lagi nih. Kumpulan cerpen. Cerpen. Pengembara dari utara. Luar biasa. Dan ini khusus. Ini adalah buku-buku yang berisi puisi-puisi guru-guru bahasa Indonesia se-Sumatera Utara, Bang. Waduh. Nah, ini yang menarik. Ini diterbitkan oleh AGBSI bersama Gerhana Publishing. Oh iya. Jadi luar biasa. Terima kasih Abangda. Ini kami terima dan akan menghiasi perpustakaan di podcastnya Om Bahar. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sini aja ya. Gak apa-apa lah besar-besar gini. Ini membuktikan setelah acara kita langsung baca, Bang. Oke, Bang. Ya. Nah, ini sekarang saya mau bahas ini, Bang. Ya. Ini monolog Medan. Ya. Ini kumpulan karya-karya para guru-guru yang seniman, sastrawan ya, Bang. Ya. Bisa cerita, Bang, siapa-siapa aja di dalamnya, Bang? Iya, ini buku dari hasil kurasi juga ya, Bang ya. Guru-guru bahasa Indonesia Sumatera Utara yang tergabung dalam
AGBSI. Nah, Abang mungkin perlu tahu AGBSI ya. Iya, Abang iya. tahu Bang ya? Pernah dengar. Bisa boleh diulangi Bang? AGBSI itu Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, Bang. Di Sumatera Utara. Kalau pusatnya di Bandung. Oh, di Bandung ya. Jadi di Bandung pusatnya, di Sumatera Utara kita juga sudah punya sudah punya kepengurusan lah. Di Sumatera Utara, Bang Saripudin Lubis adalah ketuanya. Iya. Kalau di tingkat nasional di Bandung, Kita ketua bidang organisasi, Bang. ketua umumnya? Ketua umumnya itu namanya Bapak Jajang Priyatna, Oh. guru SMA 5 Bandung. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dia juga nonton. Iya. Ini sebuah apresiasi untuk kita di sini. Kami akan membawa ini menjadi bahan perbincangan dalam berbagai kesempatan, bahwa sebenarnya guru memiliki kemampuan yang luar biasa Ya. dalam karya-karya. Sedikit Bang, saya tambahkan juga lagi. Sebenarnya ada satu lagi buku, saya lupa membawanya. Itu kumpulan cerpen. Jadi ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi. Nah, yang keduanya itu ditulis oleh guru-guru bahasa Indonesia. Jadi kalau khusus yang ini, judulnya Monolog Medan, itu puisi ini semua cerita tentang Medan. Tentang kota Medan. Tentang kota Medan, Waduh. seluruhnya. Padahal penulisnya dari luar kota Medan. Iya, tapi kan sebagian besar kan guru-guru kan pernah juga kuliah di Medan. Waktu kuliah dulu mungkin sempat singgah di mana, di Medan. Jadi ada kenangan manis yang bisa Atau dijadikan pahit. dibuat jadi puisi ya. Iya, betul. Biasa. Iya. Abang Da, di tengah kegiatan kesibukan seperti ini, pertama kami menyampaikan salut bahwa Abang Da masih tetap eksis, padahal kesibukan di sekolah aja sudah luar biasa ya kan. Kalau kilas balik, Abang Da juga pernah aktif di dunia teater ya. Kalau nggak salah bergabung di LKK Unimed. Ikip dulu ya. Ikip. Ya. Ceritalah Bang sedikit Bang. Boleh. Ya alhamdulillah Bang. Ya ini kan semuanya kan karunia Allah ya, ditunjuki kita untuk ikut beberapa aktivitas. Jadi sebenarnya teater ini saya mulai ketika saya dulu SPG Bang. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Ya, Jadi dulu saya tamatan SPG, sudah mulai berteater, tapi masih mengisi acara-acara maulidan seperti itu Bang ya. Kemudian masuk ke IKIP dulu, IKIP Medan di Jalan Merbau Bang. Iya. Ya, itu kita ikut bersama-sama teman-teman membidani, ada Bang Saiful Amri, Ikhwan, Bang RM Sahril yang penyiar TVRI dulu Bang ya. Oh iya. Ya, ada Herman Hutapea, banyak lagi Bang yang angkatan kami pertama dulu. Itulah cikal bakal lahirnya teater LKK sekarang ini. Kemudian saya dulu sempat mengambil program sarjana di IKIP Padang Bang. IKIP Padang. Iya. Saya pindah ke sana dan di sana ikut teater kampus Selatan. Di sana konon katanya ikut main film juga Bang ya? Pernah sekali ikut bersama Parvi Sumbar. Gitu. Parvi Sumbar. Kebetulan Parvi Sumbar itu sekaligus juga kelompok teater yang di luar kampus, namanya Teater Jenjang. Nah, Teater Jenjang itulah yang kemudian beberapa kali ikut bersama kerjasama dengan pembuatan film dulu seperti Sengsara Membawa Nikmat, Siti Nurbaya. Nah, ini film-film yang sama-sama digarap dengan Parvi Sumbar waktu itu Bang. Nah, itulah sekilas mungkin ya tentang teater yang pernah digeluti gitu. Itu artinya kan Bang, dari dunia seni teater ke film, tetap konteksnya dengan guru itu tetap ini ya. Nyambung sekali. Nyambung sekali. Dunia teater dan film itu membuat maka seorang guru itu kalau bisa menguasai ilmu ini Bang, wah enak sekali mengajarnya itu Bang. Iya. Karena di kelas itu kita bisa marah, bisa bahkan bisa menangis, untuk mempengaruhi para siswa itu supaya mau belajar. Ya, mereka kira kita kan marah gitu, padahal kita hanya berakting saja gitu Bang. Luar biasa. Jadi justru menyemangati. Nah, kalau guru itu tampilnya tidak maksimal, tidak penuh variasi, mungkin anak murid juga kurang bergairah ya. Jadi kalau teman-teman guru yang punya basic teater misalnya, saya kira tidak akan pernah kehabisan metode dalam mengajar Bang di kelas itu. Bagaimana ketika sudah bosan dengan satu metode,
mereka akan bertukar metode. Ya, begitu saya kira Bang. Terkait dengan itu semua, akhirnya abang tetap menulis di beberapa media ya Bang ya. Iya. Kemudian saya dengar ada prestasi nasional juga nih Bang. Cerita lah Bang. Ya, itu semua karunia Allah ya Bang ya. Artinya mungkin karena dititipkannya lah itu untuk kita gitu ya. Menulis lah Bang emang. Jadi menulis itulah yang membuat kita bersama teman-teman beberapa kali. Jadi Sumatera Utara ini kita banyak Bang punya prestasi. Sayangnya mungkin banyak yang tidak terekspos ya Bang ya. Banyak sekali ya sampai ke tingkat nasional. Lomba menulis cerpen, lomba mengulas sastra. Jadi seperti di daerah Siabu sana Bang. Mungkin Abang pernah mendengar nama Askolani Bang. Iya, iya. Nah, itu punya perusahaan film Bang di sana Bang. Di Madinah. Jadi itu sudah berkali-kali juara satu tingkat nasional Bang untuk lomba cerpen. Termasuk ada yang dari Nias. Ya, dari Nias juga ada. Di Medan ini kita ada mengenal Raudah Jambak, kemudian ada Supriya Rahab yang sekarang dinas pendidikan, ada Novianti, ada Sri Kartini, ada Herni Fauziah, banyak sekali yang cerpen-cerpennya itu sudah berkelas nasional Bang. Oh gitu ya Bang. Iya. Jadi sebenarnya waktu Abang bergabung dengan mereka ada semacam komunitas tersendiri ya Bang? Dulu belum ya. Dulu belum. Itulah kemudian lahir. Jadi dulu ketika kita ikut misalnya lomba menulis, lalu kita menang dan jumpa di Bogor, jumpa di Jakarta, ya jumpanya di sana. Wah, kamu kok ikut seperti itu? Ya seperti itu aja mengalir gitu ya. Nah kemudian belakangan itulah baru ada namanya AGBS itu. Nah disitulah kami sekarang bernaung beberapa teman-teman tadi Bang. Alhamdulillah. Iya. Termasuk dalam buku tadi semua mereka menulis. Wah luar biasa nih Bang. Ini kan sepertinya ini kurang banyak yang tahu ya kan. Kurang. Ini pengaruh diekspos. Artinya berapa banyak ini dikemanakan buku ini selama ini. Ya kan apakah dibagi-bagi di sekolah masing-masing atau ada yang dijual ya Bang ya? Ya ini sebenarnya terbitannya kan sudah nggak baru lagi Bang ya. Ini tahun 2018 ya. Sebenarnya ini sudah kita ekspos dulu. Jadi pernah di sebuah harian di Kota Medan ini dimuat dalam satu halaman penuh. Ya, ini bukunya sudah sampai ke Bali G, sudah sampai kemana-mana, ke Padang Sidempuan. Sudah cukup apa Bang? Artinya sudah inilah. Ya. Sudah buku ini sudah dibaca banyak orang. Iya. Tentunya sudah menginspirasi juga banyak orang. Mudah-mudahan. Harapan kita akan terbit lagi buku-buku lain. Gitu ya, kita sedang merencanakan, tapi memang di setengah suasana pandemi COVID ini ya agak terhenti sedikit Bang ya. Tapi sudah kita rencanakan. Terakhir kita kemarin kegiatannya kita ke Bali G Bang, mengumpulkan 500 orang guru di sana. Untuk kita berikan pelatihan menulis. Kita undang ke sana Hasan Albana, dihadiri langsung oleh kepala dinas pendidikannya di sana. Wah, luar biasa kita di Bali G itu. Dapat ini ya, dapat apresiasi ya. Dapat dukungan dari pemerintah sana. Ya. Baik Bang, sekarang kita kembali ke cerita orang-orang Binjai ini Bang. Iya. Saya melihat memang sekarang Binjai luar biasa. Senimannya, sastrawannya mulai bangkit lagi. Apalagi dengan adanya komunitas sastra masyarakat Binjai ini ya. Sejauh ini Bang, ketuanya siapa ya Bang ya? Ketuanya Bung Suyadi San. Oh, itu kan orang Medan. Iya, pasti orang bertanya ya. Iya. Nah, orang Medan kok. Jadi gini Bang, jadi Kosambi ini sebenarnya berpusat di Binjai, tapi kita tidak menutup diri untuk membuka ruang kepada karena dia kan komunitas sastra masyarakat Binjai ini. Memang kita fokus, bukan kita utamakan di Binjai, tapi untuk mengurusinya kita terbuka. Om pun nanti bisa juga ikut nih kalau siap kalau diminta. Kan nanti nggak enak juga kalau kita ikut. Oh, sebenarnya tidak harus resmi diminta Bang, kita mengalir saja sebenarnya. Baik. Dan ya kita kan bukan sekali dua kali ketemu. Iya. Waktu di Parapat bawa rombongan Bang ya, kita ketemu ya. Alhamdulillah. Itu juara juga saya lihat Abang dapat nomor itu. Iya. Itu sebenarnya saya hanya sopir tuh Bang. Artinya? Sopir untuk guru pembimbingnya. Sopir istilahnya. Guru pembimbingnya kebetulan mantan pacar Bang.
Oh, istri. Iya, Oh, ibu juga sastrawan juga ya? penulis. Penulis juga. Bang. Luar Iya, biasa nih. Ya kalau di rumah sana nulis ya. Berbalas pantun, Bang. Berbalas pantun. Anak-anak ada juga mungkin nanti yang ikut jadi penulis ya. Sudah coba-coba, ada Sudah. sudah ikut beberapa antologi mereka. Wah, syukurlah kalau begitu. Memang menjadi penulis itu tidak gampang ya, Bang. Iya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kata orang. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Dan susahnya berarti ya, gampangnya sih. Ya tergantung niatnya, Bang. Iya. Kalau niatnya memang tulus, insya Allah akan ditunjuki bagaimana cara menulis kan gitu. Tapi Iya, kalau hanya sekedar ingin supaya namanya terpampang di mana-mana, nah ini yang nanti akan jadi sulit menulisnya. Tapi Bang, saya menulis dulu. Ya. Memang mulai sejak ya katakanlah masih SMP saya udah nulis, Bang. Nah, dulu di analisa itu ada Taman Riang namanya. Taman Riang. Cerita. Sampai sekarang masih ada Sampai, ya? masih ada ya? Masih. Tahun 83 saya udah menulis cerpen cerita anak-anak. Cerita anak, iya. Dulu judulnya Lain Sebelah. Sejak itulah, nah niatnya memang begitu. Iya. Mungkin karena masih anak-anak, Iya. masih kecil. Yang penting nama aku masuk koran. Iya. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Kalau masih usia kanak-kanak saya kira Memang itu proses ya. Memang seperti itu. Tapi kemudian setelah berproses seharusnya kan menulis itu sudah menjadi apa ya? Ingin berbagi lah. mungkin ya. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Iya. Jadi Bang, kalau kita ingat Arswendo Atmawiloto dalam bukunya salah satu saya pernah baca, menulis itu gampang katanya. Gampang, ya. Nah, kalau kita lihat buku hari ini, bikinlah judulnya buku. Lihat hari ini minuman mineral, judulnya mineral, Iya. misalnya. Iya. Langsung apa yang mau apa dari ini? Kira-kira Iya. gitu. Nah, menurut Abang itu bagaimana, Bang? Benar nggak gampang menulis itu? Ya, kalau hanya sekadar menulis mungkin dapat dikatakan gampang ya, Bang ya. Tapi kalau menulis yang seperti apa mungkin ya. Ya sekarang apalagi sekarang ini kan ruang-ruang untuk menulis itu kan tidak sulit lagi sebenarnya. Mencetak juga kan bisa sendiri. Tidak seperti dulu lagi. Untuk bertemu seorang penulis besar saja kalau dulu kan sulit. Kalau sekarang kan sudah bisa kita japri-japrian kan gitu, betul. Bang. Jadi maka yang menilai sekarang adalah menurut saya, Bang ya, pasar, artinya pembaca ya. Nah, pembaca ini kan juga akan ada tingkatannya. Samalah seperti orang menulis di ruang-ruang maya sekarang ini ya. Katakanlah menulis puisi. Ya mungkin ada sebagian melihat ini puisinya kok puisi seperti apa ini? Nggak bermutu, nggak berkelas kan seperti itu ya. Tapi kan itu namanya ruang maya tadi, ruang sosial itu gitu ya. Pasti ada peminatnya yang seperti itu gitu ya. Jadi makanya tergantung pembaca saja lah ya. Makanya kalau menulis di media massa itu di media sosial itu ya sah-sah saja saya kira gitu. Kemudian Bang yang menarik, kalau boleh tahu, Abang menulis ada nggak pakai nama lain, Bang? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nah ini kan menarik, Bang. Abang bisa jelaskan kenapa? Mungkin kurang pede ya. Saya pernah pengalaman, saya nulis pakai nama asli. 1, 2, 3 kali dikirim, nggak muat-muat, Bang. Iya. Kemudian saya terinspirasi dengan seorang cerpenis di Medan yang tulisan cerpennya itu jebol di Kompas. Wah, itu namanya Tagor Anak Setianur. Itu anak Medan, Bang. Iya. Nah, senioran kita lah. Dulu nongkrong di Taman Budaya sama. Jadi saya lihat Anak Setianur. Apa artinya? Ternyata ibunya Setianur. Jadi Tagor Anak Setianur. Tulisannya itu jebol, Bang. Saya terinspirasi. Nama abang saya Jenal. Saya panggilan saya Adek. Jadi Bahar Adek Sinal. Adek pakai X. Adek si Jenal. Saya kirim ribuan, Bang. Menurut Abang, pakai nama samaran itu bagaimana, dan sebaiknya pakai nama asli, karena saya memang udah mendapat informasi dari kawan-kawan lain, Abang nulis pakai nama asli, Saripudin Lubis misalnya. Menurut Abang gimana? Saya kira ya itu kan masing-masing lah ya, Bang ya. Saya kira nggak ada masalah mau buat nama samaran juga tidak masalah. Mau dibuat nama lengkap juga. Saya dulu pernah juga bukan nama samaran ya, Bang. Nama singkat saja. Rif Lubis seperti itu. Di awal-awal dulu pernah seperti itu, tapi nggak lama. Ya
nama asli sajalah. Jadi saya kira itu tidak ada masalah lah bang. Nggak ada Ya. masalah ya. Silakanlah mau nama asli, nama tidak asli. Karena ada istilah sekarang kan orang bilang nama ngetop kan gitu kan. Nama artis ya bang ya. Nama. Nah, kalau sekarang kan orang tahu. Selama ini melihat Bang Saripudin Lubis, yang mana wajahnya? Mungkin dengan podcast ini kan Iya. orang tahu bang. Nah, abang harus menyapa Iya. semua para penggemar abang ya kan. Iya. Yang lain bang, kawan-kawan di daerah lain itu kan perlu dorongan bang, semangat. Ini kan Binjai, kota yang Dulu kota rambutan bang ya. kota rambutan. Sekarang kota apa bang? Masih rambutan. Masih rambutan. Kota rambutan ini kan sangat ini bang. Pertumbuhannya luar biasa. Artinya dari segala sektor. Sekarang abang muncul sebagai orang pendidik, Iya. guru, tentunya memotivasi anak-anak murid. Apalagi yang dikembangkan bang? Kabarnya ada musikalisasi puisi misalnya? Iya. Alhamdulillah memang ya sebenarnya kerja tim ya, karena bekerjasama dengan tim semuanya, termasuk teman-teman dari Medan, dari Balai Bahasa, semua kita bekerja sama. Jadi termasuklah musikalisasi puisi bang. Jadi kebetulan kita di Binjai itu ada namanya Kompi itu di pusat juga. Kalau abang tahu kan Devi Matahari, Devi itu pengurus Kompi pusat. Jadi kebetulan di Binjai saya dipercaya sebagai ketua juga di Binjai, Kompi Binjai. Jadi untuk grup-grup musikal puisi di Binjai itu sekarang ini dapat dikatakan ya bukan bukan bermaksud apa-apa, tapi pertumbuhannya memang melebihi dari daerah lain gitu bang. Ya, nah, berproses dia. Jadi kita di Binjai itu mau ada festival, tidak ada festival, kita tetap berproses untuk berlatih musikal puisi seperti Sanggar Rumput Hijau SMA 2 itu bang, yang kebetulan tadi asuhannya ibu itu kan sudah 2 kali juara nasional bang, di Jakarta, di Solo. Kalau untuk juara se-Sumatera itu udah sering di Palembang, di Riau udah sering. Nah itu tetap berproses sampai mereka sudah melahirkan album bang. Jadi sudah ada album musikal puisi mereka. Ini alhamdulillah Balai Bahasa Sumatera Utara kembali menunjuk Sanggar ini untuk ikut festival tingkat nasional bang. Iya. Jadi ada 2 sekolah, satu dari Bali G, satu dari Binjai. Nah ini sedang proses sekarang. Kalau saya tidak salah waktu pernah hadir dalam Gaung Kosambi ya, itu ya. mereka tampil ya bang? Iya, betul. Sudah sering mereka tampil. Jadi itu dia gitu ya. Bukan hanya di situ saja bang, di mana saja ada event, mungkin ada acara di Taman Budaya, ya kita pokoknya angkut ke Medan, nah, gitu. Tidak peduli transportnya ada apa enggak, pokoknya pokoknya tampil ya kan. Iya, tampil percaya diri dan berusaha menjadi yang terbaik. Itu yang penting kan bang. Iya. Abang udah banyak lagi yang mau kita bicarakan, tapi nyantai dulu, minum dulu lah kita. Oh iya, ini haus juga bang. Haus juga. Bang Saripudin ini luar biasa. Saya ketemu kawan-kawan beliau di Medan. Ketika saya bilang saya mau ngobrol-ngobrol di podcast dengan Bang Saripudin, wah mereka bilang kirim salam. Terutama Ustadz Mahyudin Lubis, mungkin beliau bilang wah itu teman saya itu saudara saya katanya. Nah inilah enaknya kalau berteman dengan banyak sastrawan nih bang ya. Iya. Di mana-mana kita punya teman. Iya. Jadi memang perbanyaklah teman untuk mendapatkan pengalaman dan mendapat ilmu yang lebih luas lagi kan gitu kan. Silaturahim. Untuk silaturahim yang lebih akrab. Iya. Jadi bang, sejauh ini bang di harapan ya ini kita Binjai aja lah dulu. Iya. Karena saya lihat pemerintah di sana juga cukup mendukung. Terakhir kedatangan Presiden puisi ya. Iya. Sutarji Kalsum Bahri. Itu saya ikut hadir bang. Abang Tatan Daniel juga datang. Saya lihat dari Jakarta, dari Taman Mini. Iya. Itu saya melihat, itu sesuatu catatan sejarah itu bang. Iya. Bisa menghadirkan seorang Sutarji Kalsum Bahri dan kita yang sudah berangan-angan bertahun-tahun kepengen ketemu, ketemunya di Binjai. Nah, siapa penggagasnya? Salah satu kan abang dah. Ya, kan? sebenarnya
itu tadi ya, kelompok tadi lah saya katakan, bukan saya, tapi Iya. kelompok itulah yang pertama tadi Kosambi Bang ya, Kosambi melalui pengawas kita Abang Dati Taura, kemudian ini didukung oleh pemerintah Kota Binjai Bang, Dinas Pendidikan. Jadi alhamdulillah, jadi kemarin waktu malam Gebiar Kemerdekaan, malam tanggal 18, kita kan kemarin ada pertunjukan Gebiar Kemerdekaan Bang ya. Iya, iya. Itu ikut tampil Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, membaca puisi. Nah, itu luar biasa saya kira. Siapa itu? Nama Ibu beliau? Sri Ulina Ginting. Waduh. Nah, jadi kalau selamat Ibu Eh, Sri Ulina Ginting. ini sesuatu yang mungkin apa ya, kalau kita cari daerah lain mungkin jarang nih yang mau seperti ini. Iya, iya, iya. Mau ikut gladi resik dari sore sampai malam seperti itu Bang. Di tengah-tengah kesibukan dia yang begitu padat gitu kan. Iya, iya, iya. Itu artinya kan memotivasi, mendorong, membuktikan bahwa beliau juga darah seninya terus mengalir. Iya. Dan di mana disampaikan dan di mana ditampilkan, ya Abang dan kawan-kawan berhasil menampilkan, menyiapkan panggung untuk beliau, kan gitu Iya, kira-kira. Alhamdulillah. Nah, harapan kita tentu setelah itu besok, khususnya setelah nanti berlalunya pandemi COVID-19 ini Bang, mudah-mudahan ya Kota Binjai menjadi contoh dari kota-kota lain dan kabupaten lain untuk tampil lebih baik ya Bang ya. Mudah-mudahan Bang, mudah-mudahan. Insyaallah. Sejauh ini langkah-langkahnya lagi apa yang perlu dilakukan Bang? Iya, memang itu ya saya katakan tadi, adalah pengaruh pandemi ini ya Bang. Tapi kita mencobalah untuk menyiasati. Seperti kemarin jadi kita sekarang alihkan kegiatan kita kepada yang bersifat daring lah ya, bersifat online. Seperti yang terakhir kita membuat bukan lomba, tapi mengajak semua untuk ikut dalam penulisan cerpen yang bertema COVID. Nah, jadi alhamdulillah kemarin itu ada 89 orang Bang yang mengirim cerpennya, yang semuanya adalah penulis khusus Sumatera Utara, tidak boleh di luar Sumatera Utara. Oh gitu ya. Nah, dan sudah terseleksi lah ada 23 cerpen yang lolos kurasi, dan ini insya Allah bulan September nanti sudah terbit Bang bukunya ini. Jadi dibuat sebuah sayembara. Bukan ya, kami tidak menyebutnya sayembara Bang, tapi mengajak untuk menulis cerpen. Tapi karena pesertanya banyak, kita coba kurasi. Kita pilihlah yang berarti ada juga pemenangnya. Ada pemenangnya. Jadi alhamdulillah Kosambi bersama pengawas itu memberikan sagu hati kepada para pemenang. Jadi untuk juara satunya itu terbaik pertama itu kita berikan 7.500.000 Bang. Wih, lumayan tuh ya. Yang pertama, yang keduanya itu 5 juta, yang ketiganya 2,5 juta Bang. Alhamdulillah kemarin yang terpilih itu Teja Purnama Bang, juara satu. Wah, juara satu. Iya, yang keduanya Muram Batu. Muram Batu. Wah, itu sastrawan. Putri ya, perempuan ya. Kak Anita Kencana. Wah, itu teman saya tuh. Ya, artinya pembinaan tidak boleh berhenti. Iya. Kosambi setelah melakukan sesuatu yang luar biasa dan ini patut diacungkan jempol. Ya. Ini sekarang Bang ada studio lagi. Ini apa lagi nih Bang? Makin berkembang apa ya? Ini juga menjawab beberapa kegelisahan. Jadi kalau dulu kan ada namanya Gaung Sastra Kosambi Bang ya. Ya itu tetap kita pertahankan. Tapi situasi pandemi ini kan membatasi kita berkumpul di ruang terbuka. Maka dibuatlah studio Kosambi. Kebetulan ada ruang yang kita set di sana Bang. Nanti Abang boleh berkunjung sekali ke studio itu. Boleh. Sudah kita set, ada pentas, dan ini mengundang semua pekarya, apakah sastrawan atau baca cerpen, untuk musikal puisi dan sebagainya, untuk kita tampilkan di studio Kosambi ini dan disiarkan langsung di media sosial Facebook Bang. Secara nasional. Jadi kemarin juga kita ikut tampil Gebiar Kemerdekaan 7,5 jam itu secara nasional dari Papua sampai ke Aceh. Nah, ikut meramaikan ya? Iya, jadi bersambung Bang. Jadi mulai dari jam 2 siang dari Jakarta, sambung ke Kalimantan, sambung ke Papua,
dan penutupnya kita terakhir di Binjai. Wih, Malam itu, luar dari Studio biasa. Kosambi itu, Bang. Berarti tercatat untuk kegiatan nasional ya. Sudah, insya Allah. Ya. Bang, sekarang kan kita melihat ini masih ada rasa-rasa enggan para penulis. Ini bagaimana? Saya lihat sekarang Kosambi mampu mengkatrolnya ini lagi. Artinya memberi dorongan moral. Ayo bangkit lagi. Iya. Itu motivasinya bagaimana sebenarnya yang dilakukan? Iya, memang sulit ya Bang ya. Sulit untuk mengundang ini. Di Binjai itu sendiri masih banyak penulis yang tidak ikut serta Bang dalam apa tadi ya, untuk kumpulan cerpen pandemi tadi. Dan itu penulis-penulis bagus. Mereka ya mungkin karena kesibukan juga ya. Nah, maka yang menang yang ikut dalam buku cerpen pandemi Covid itu di antara 20 nomine itu ada penulis-penulis yang dulu pernah aktif kemudian berhenti gitu ya. Misalnya ada dokter Bang yang menulis Bang. Itu ada dokter ya. Ada dokter. Wanita juga ya. Iya, kebetulan dulu SMA sudah menang juara 3 nasional ya Bang. Nah, si anak Binjai di sekolah anak Binjai tadi kan. Nah, kemudian lama diam, tidak menulis lagi gitu Bang ya. Nah, kemarin saya juga kaget, wah ikut lagi nih menulis ini dan masuk cerpennya karena memang saya tahu juga dulu bagus cerpennya gitu ya. Ada beberapa nama-nama di situ dan alhamdulillah semua yang terpilih itu adalah nama-nama yang memang pernah menulis gitu ya. Tidak ada nama-nama yang tiba-tiba muncul gitu ya. Tidak ada. Konon para kurator ini tidak diberitahu nama penulis ya Bang. Benar. Jadi kuratornya kebetulan salah satunya saya Bang bersama teman kita Tanita Liasna, penyair dari Binjai juga. Nah, kita memang tidak diberikan nama siapa penulis itu? Siapa penulisnya, hanya nomor. Dan 89 itu saya tidak tahu siapa yang menulis sampai sekarang, Bang. Saya hanya tahu sekarang ini setelah diumumkan 23. Selebihnya itu entah siapa yang menulis saya tidak tahu sampai sekarang. Oh gitu ya. Jadi saya juga nggak mau tahu gitu Bang ya. Ya memang kita objektif ya. Artinya itu harus dibiasakan dari sekarang. Mungkin tidak ada yang objektif Bang di dunia ini Bang ya. Tapi kita berusaha lah. Berusaha untuk ya dengan cara seperti itu kan beda dia nuansanya kan. Wah ini benar-benar. Ya. Cuma kan gini Bang, saya berusaha itu gini. Sastra ini kan bukan matematika Bang. Bukan lomba lari. Bukan ilmu pasti ya. Nah, masuk juga ini unsur apa ya? Unsur rasa. Wah, aku kayaknya lebih suka cerpen yang seperti ini. Seperti ini. Mungkin ada seperti itu ya. Artinya saya juga 10 jari mohon maaf gitu ya. Mana tahu pilihan-pilihan itu juga tidak sesuai dengan harapan peserta itu gitu ya. Karena itulah tadi bahwa sastra ini memang kan subjektif gitu ya. Tidak bisa kita mengatakan ya, bisa jadi saya pernah Bang ikut lomba cerpen tingkat nasional itu Bang ya. Saya lebih unggul dibandingkan dengan seorang cerpenis dari Jawa Tengah yang sudah biasa menulis di Kompas waktu itu. Udah ada nama ya. Ranking saya itu di atas dia gitu. Pada saat itu ya kan. Saya juga wah ini luar biasa. Tapi begitu. Itulah sastra tadi gitu. Ya nggak bisa ini gitu. Baik. Abang Sarifudin banyak sudah Abang berbagi cerita. Ini ke depan ini kan tentu kita ingin semua orang-orang muda khususnya para pencinta sastra untuk lebih bergairah lagi, terutama terkhusus anak-anak pelajar ya kan untuk mengembangkannya. Oh ya Abang ngajar di SMA apa? SMA 1 Binjai. SMA 1 Binjai. Paling tidak dari sekolah itu kita harapkan akan muncul ya kan sastrawan, penulis yang handal yang bisa membanggakan khususnya kota Binjai dan Sumatera Utara serta Indonesia. Iya. Saya kira gitu ya Bang ya. Mungkin sedikit pesan lah Bang ya. Untuk teman-teman guru. Sekarang ini alhamdulillah sudah begitu banyak komunitas-komunitas yang lahir di kalangan guru, komunitas penulis termasuk komunitas-komunitas guru bahasa Indonesia. Lewat AGBSI misalnya yang dulunya kita tidak ada korespondensi dengan teman-teman di Padang Sidempuan, di Balige. Nah, sekarang sudah tergabung dalam sebuah komunitas dan kita berharap lewat mereka inilah pembelajaran sastra ini bisa sampai ke para siswa di sana gitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan
Semua tidak hanya di daerah yang Abang sebutkan, daerah-daerah lain Betul, juga, semuanya. Ya, tetangga-tetangga di kawasan Binjai ya, semakin meriah. mudah-mudahan. Rapat ke Langkat, ke arah sana, rapat ke Medan kan gitu, Iya, ke Tanah Karo dan lain sebagainya. Iya. Mudah-mudahan kita semakin mendapatkan pencerahan untuk hari-hari yang akan datang. Jangan ini Bang, jangan menolak Bang kalau saya undang lagi. Karena masih banyak pembicaraan yang menarik ya kan. Tinggal abang komunikasi aja. Ah, Nanti saya bawa rombongan yang lain, Bang. Wah, boleh bawa sini musik, ini musikalisasinya. Iya, betul. Sudah selesai perbincangan kita dengan Abang Dasaripudin Lubis. Silahkan buat komentar, sampaikan saran siapa tokoh-tokoh yang patut kami undang berikutnya. Selalu tersenyum dan berpikir indah.